Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan beberapa materi dan materi tentang PP-Link. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami pengertian. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah melalui pembelajaran berbasis mendengarkan dan membaca dengan menggunakan video disertai RPP. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan mendengar, membaca, dan membaca terkait video PP-Link atau pekan perkenalan lingkungan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita bakal melakukan ice break terlebih dahulu ya. Bagi adik-adik atau misalkan teman-teman siswa yang belum tahu ice break di sini Bapak akan menyampaikan bahwa ada ice break tentang number atau or name ya. Ada yang ice breaking tentang nomor atau misalkan yang nama. Oke, untuk yang ice breaking number Bapak akan praktekkan ya. Kalau misalkan ada instruksi konsentrasi dimulai, maka pergerakannya 1, lalu mulai 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10. Oke, beres ya. Nah, itu salah satu ice breaking dari number. Nanti untuk ice breaking about name mungkin Bapak akan kasih tahu setelah PPKM berlangsung atau ketika rolling ya. Oke, Bapak bakal langsung lanjut ke pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini mungkin anak-anak pada tahu ya, sekarang kita akan belajar tentang fokus ke PP-Link, yaitu pekan perkenalan lingkungan. Oke, pada pekan perkenalan lingkungan khususnya untuk di kelas 6, di sini akan memperkenalkan tentang beberapa fokus, yaitu motivasi belajar siswa, terus tentang program KBM, kegiatan belajar mengajar, dan ada juga rencana KBM serta target KBM ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bakal lanjut terkait motivasi belajar. Oke, motivasi belajar di sini itu sangat penting bagi siswa, apalagi dalam masa pandemik saat ini, karena banyak keluhan-keluhan baik dari orang tua, kakak-kakak, orang tua murid, bahkan adik-adik sekalian yang lack of motivation atau misalkan kurang dalam motivasi untuk belajar. Oleh karena itu di sini Bapak memberikan tahapan terkait motivasi dalam belajar, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Nah, dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, Bapak akan memberikan beberapa step terkait yang ice breaking, baik itu di pertengahan, di awal, di pertengahan, ataupun misalkan di akhir. Ice break di sini bisa berupa refleksi atau misalkan kegiatan-kegiatan pengayaan yang menstimulus anak bisa belajar dan semangat untuk belajar kembali. Lalu page yang kedua itu membimbing dan mendukung siswa belajar. Nah, di sini membimbing dan mendukung siswa belajar ini siswa dibimbing dan didukung oleh orang tua, oleh guru, yang mana guru itu akan menyampaikan dan akan membimbing secara individu atau misalkan sosial. Lalu di sini juga ada memberikan penghargaan dan usaha kepada siswa. Nah, bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh guru yaitu untuk saat ini ya, yaitu memberikan penilaian. Penilaian di sini bisa berupa penilaian per minggu, terus per bulan,
dan memberikan support sistem kepada anak untuk semangat dalam belajar, baik itu tatap muka, video call ataupun luring. Oke, lanjut kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu rencana KBM atau rencana kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk rencana KBM di sini untuk rencana awal yaitu hari Senin. Hari Senin itu kita akan mengadakan tahfiz. Tahfiz ini dibagi dua, yaitu ada tahfiz hafalan dan doa harian. Untuk yang doa harian, mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak adik siswa sekalian bisa melihat di beranda WhatsApp ya, atau misalkan deskripsi WhatsApp bisa dicek bahwa untuk yang doa harian itu udah ada yang kelas 6 ya. Tinggal ntar dicantumkan ke format lalu dituliskan. Setelah dituliskan baru anak-anak harus menghafalkannya. Setelah menghafalkan, ntar bakal ada penyetoran ke Bapak, lalu akan Bapak paraf, lalu akan dimasukkan ke buku nilai kelas ataupun buku kerja guru. Di sini juga ada kurdis, terus ada tema 1 di hari Senin, di hari Selasa ada tahfiz juga. Disinformation untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada mata pelajaran tahfiz ya, mata pelajaran tahfiz juz amma dan juga doa harian, dan itu masuknya mata pelajaran bukan ekstrakurikuler lagi. Lalu untuk tema pada masa pandemi ini terkait tema ini masih fokus di tema 1 sampai 4. Insya Allah ketika PPKM berakhir atau misalkan sudah tidak berlaku PPKM kembali, maka akan ada materi baru atau misalkan mata pelajaran baru, itu tema 5, bahasa Inggris, bahasa Sunda, dan juga BTQ serta ya BTQ. Lalu setelah masuk ke rencana pembelajaran, maka di sini ada program KBM atau misalkan program kegiatan belajar mengajar. Dalam program kegiatan belajar mengajar di sini, Bapak memberikan step yaitu mengadakan sholat duha sebelum pembelajaran, terus mengadakan ice break concentration name or number. Yang ketiga itu adalah mengadakan hafalan tahfiz dari Ana sampai Anaba. Terus yang keempat itu ada mengadakan hafalan doa harian. Untuk pengadaan sholat duha ini bisa dilakukan oleh adik-adik sekalian atau misalkan kakak-kakak dan orang tua untuk membimbing adik-adiknya sholat duha ya, bisa berjamaah atau misalkan sendiri juga nggak apa-apa. Terus lanjut kepada ice breaking. Ice breaking di sini sebenarnya kayak refleksi sebelum belajar agar ketika pembelajaran tidak kaku dan bisa enjoy waktu pembelajaran berlangsung. Lalu lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengadakan tahfiz dari Ana sampai Anaba. Mungkin terkait ini udah dijelaskan di rencana kegiatan belajar mengajar yang part 4 juga sama ya, masih berhubungan. Oke, lanjut yaitu target KBM. Untuk target KBM di sini dari semester 1 sama semester 2 Bapak akan membiasakan dan akan menetapkan terkait program KBM untuk kelas 6 sekarang, itu adalah siswa terbiasa sholat duha, lalu siswa hafal juz amma, lalu hafal doa harian, terus paham akan pembelajaran. Terkait paham akan pembelajaran di sini mungkin ada beberapa siswa yang mungkin lack of learn atau misalkan education atau kurang dalam pembelajarannya, mungkin bisa dibimbing oleh Bapak, bisa berupa Zoom atau misalkan video call atau mungkin Google Meet, dan insya Allah minggu-minggu ini akan mengadakan luring ya, yang mana luring itu diinstruksikan dari pihak yayasan atau misalkan kepala sekolah bahwa luring ini akan dibagi grup ya, yang mana bisa jadi luringnya itu bisa di rumah Bapak atau di rumah adik-adik atau mungkin tempat-tempat khusus selain sekolah. Karena kalau misalkan di sekolah itu ketika misalkan ada pembelajaran langsung tatap muka, mungkin akan ada masalah yang baru. Makanya untuk menindaklanjuti agar misalkan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dibuka atau misalkan dibuka pembelajaran luring, atau bisa dibilang
bimbingan individu ya terkait. Lalu ketika misalkan siswa sudah terbiasa sholat duha, hafal juz amma, hafal doa harian, paham pembelajaran, maka peserta didik insya Allah ketika sudah membiasakan ini semua atau misalkan habituation of life, maka insya Allah setelah beres dari SD, anak-anak bisa lulus dengan dasar yang baik, yaitu dasar agama yang kuat, pembelajaran yang mumpuni, serta pembiasaan yang religius ya dari kecil atau misalkan yang dibimbing oleh orang tua. Lalu lanjut, di sini ada bimbingan terhadap peserta didik ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa ada bimbingan via daring, yaitu video call, Zoom, atau misalkan Google Meet. Terkait satu, pengadaan bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial di sini itu Bapak akan memberikan materi berupa mungkin timeline, agenda, dan juga jarkoman di grup ya, agar pembelajaran yang setiap hari yang diberikan oleh wali kelas, terus guru mata pelajaran umum, serta guru mata pelajaran agama disampaikan dengan baik ya, dan dengan semestinya, dan dengan porsi kadar kemampuan orang tua serta kakaknya dalam pembelajaran bimbingan sosial. Lalu lanjut ke pengadaan bimbingan individu. Untuk pengadaan bimbingan individu ini, tadi Bapak udah jelaskan bahwa individu ini bakal berlangsung kegiatan luring ya. Insya Allah ntar akan dijadwalkan kembali. Terus lanjut juga pengadaan ulangan atau latihan harian. Nah, untuk pengadaan ulangan atau latihan harian ini, selama PPKM atau misalkan luring, insya Allah pada kegiatan belajar mengajar akan ada pembelajaran atau misalkan latihan biasa gitu ya. Untuk ulangannya mungkin insya Allah akan diadakan setiap akhir bulan ya. Setiap akhir bulan akan ada ulangan khusus. Ya, ntar Bapak bakal berikan formatnya kepada anak-anak ya, atau misalkan kepada orang tua yang untuk selanjutnya sama adik-adik untuk dikerjakan ya di rumah. Terus yang terakhir itu mengadakan evaluasi bulanan. Nah, di sini evaluasi bulanan ini lebih fokus ke orang tua ya, ke orang tua dan siswa. Artinya apa? Evaluasi di sini Bapak bakal mengevaluasi terkait nilai siswa, tentang sikap siswa, terus report tentang absen siswa juga, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas atau pembelajaran via daring ya. Dan juga insya Allah akan ada evaluasi terkait pembelajaran luring. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dari PPLink kali ini, atau misalkan pekan perkenalan lingkungan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin untuk sesi selanjutnya bakal ada sesi pertanyaan, silakan. Oke, mungkin tidak ada. Lanjut ya. Jadi akan Bapak simpulkan bahwa pada PPLink kali ini terkait konten PPLink bahwa orang tua harus ditekankan atau bahkan dianjurkan kepada orang tua untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa agar siswa mau belajar ya. Lalu ada program KBM yang mana program KBM di sini itu pengadaan program yang diadakan oleh Bapak dan pihak sekolah. Lalu rencana KBM ini fokus ke jadwal kelas, lalu ke target KBM adalah untuk peningkatan atau misalkan kemampuan siswa tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dari Bapak. Bapak akhiri dengan Nahtatim bikiroati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.